Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dalam membantu industri otomotif di Indonesia, Pak? Pemeran pemerintah itu selalu positif lah terhadap industri otomotif. Seperti kita lihat pada saat tahun 2020-2021 terjadi pandemi COVID, itu kan industri otomotif tuh drop sampai ke titik terendah. Kita tuh penjualan sebulan rata-rata di antara 90 sampai 100 ribu, bahkan di bulan Mei tahun 2020 itu kita drop cuma sekitar penjualan sekitar 5 ribu. Jadi dropnya tuh 95%. Nah, di situ kami berdiskusi dengan pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, dan kemudian mereka mengulurkan tangan dan memberikan special insentif yang berupa yang namanya penangguhan ataupun penanggungan daripada PPNBM. Jadi itu dikenal dengan PPNBM DTP. Saya rasa pemerintah akan terus perhatiin industri otomotif. Kami sedang menegosiasikan dan mendiskusikan dengan pihak pemerintah. Mungkin ada insentif-insentif baru lagi yang bisa diperkenalkan untuk industri otomotif. Ada bocoran nggak, Pak? Kira-kira? Sampai saat ini kami belum berani ngomong dulu karena masih dikerjakan dulu. Oke, baik. Lalu ngomongin insentif, Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait insentif tadi PPNBM? Apakah itu mendongkrak penjualan mobil? Sangat mendongkrak. Kalau kita lihat bahwa tahun 2020 kita marketnya drop, begitu kita implement yang namanya PPNBM DTP ataupun ditanggung pemerintah, tahun 2021 dia udah mulai naik ke atas. Dan tahun 2022 penjualannya sudah di atas, kembali kepada normal. Jadi hanya menderita selama tahun pertama. Tahun kedua sudah mulai membaik dan tahun ketiga sudah normal kembali. Jadi itu sangat membantu. Contohnya PPNBM DTP ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, tapi juga di Thailand dan juga di Malaysia. Di tahun 2024 ini, market otomotif beberapa negara juga turun seperti Indonesia. Hanya Malaysia yang masih bagus. Karena mereka masih melanjutkan program tersebut. Jadi itu sangat membantu. Berharap dilanjutkan ya, Pak? Kita lagi menegosiasikan. Mungkin kalau Anda bertanya ke Kementerian Perindustrian, Keuangan, silahkan. Kira-kira lebih tahu. Oke. Soal penjualan mobil listrik, tadi kan ada 5% kenaikan di tahun ini. Itu yang membuat terjadi kenaikan, apakah ada hanya PPNBM atau ada yang lain, Pak? Jadi sebetulnya penjualan itu bisa naik atau turun itu tergantung dari dua hal. Pertama itu adalah produksinya. Dia mampu memproduksi kendaraan seperti apa. Jadi kalau yang namanya kendaraan listrik itu kan yang diharapkan oleh masyarakat, charging time-nya makin pendek, pemakaiannya makin panjang, harganya makin murah. Kalau tiga ini dicapai, biasanya akan boom. Nah, kalau kita melihat selama ini, itu terlihat bahwa yang namanya mobil listrik itu sudah mulai turun harganya. Bahkan yang terendah bisa mencapai di bawah 200 juta. Ya, walaupun mobil-mobil itu mobil kecil ya, tapi sudah dicapai mobil listrik dengan harga di bawah 200 juta. Sementara dulu itu kan dipikirkan yang namanya mobil listrik di atas 600, 800, tapi sekarang sudah mencapai 200 juta. Walaupun mobilnya masih mobil kecil. Dan itu yang menguasai market. Nah, dari situ itu terlihat bahwa yang namanya penjualan itu mulai naik. Nah, kita melihat bahwa segmen-segmen bawah itu mulai terisi. Jadi memang selain insentif yang diberikan oleh pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal, yang saya sebut fiskal adalah pembebasan pajak, yang saya sebutin non-fiskal misalnya kayak seperti di kota Jakarta sebagai ibu kota sampai saat ini, itu yang namanya ganjil genap itu diberikan exception untuk mobil listrik. Nah, itu juga memberikan dampak positif terhadap penjualan mobil listrik.